Ini kita di Agent Online Service dengan ini Kak Asa dan juga Ana tentunya. Agent di rumah sudah siap kan untuk hari ini kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Betul sekali. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk agen-agen di rumah, kakak ajak kita semua untuk lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Sehingga kami semua Tuhan boleh kembali beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkati setiap kami Tuhan, biar setiap kami boleh dipenuhi oleh Roh Kudus-Mu, dan setiap kami boleh lebih lagi bersuka cita Tuhan dalam memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau mulai lebih lagi Tuhan, memuji-Mu, lebih mulai lagi Tuhan menyembah nama Engkau. Melalui nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Wah Kak Asa, sepertinya agen di rumah udah pada gak sabar nih buat memuji dan memuliakan nama Tuhan nih Kak. Iya nih Kak Ana, yuk semua kakak ajak untuk semua bangkit berdiri. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Come on, Agent, kita nari sama-sama ya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Kita nari sama-sama ya. Kakak mau ajak kakak Matthew untuk nari. Let's go. Lebih seru lagi ya, Jon. Sambil berdiri dong. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Yeay! Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam
hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Gak terasa nih ya Kak Ana, waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Iya ya Kak Asa, waktunya cepet banget ya berlalu. Tapi kakak mau nanya nih, kira-kira adik-adik Ejen di rumah pada ingat nggak ya firman Tuhan minggu lalu apa? Pintar Ejen di rumah. Kita firmannya tentang murid Yesus yang sedang menanti penghibur yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus. Wah, benar sekali Kak Ana. Nah, kalau firman yang sekarang kira-kira apa ya? Pada penasaran nggak ya? Pastinya Kak pada penasaran. Nah, sebelum kita mendengarkan firman, kita mau menaikkan satu pujian lagi ya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus,
Yesus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Agen di rumah yang sudah siap untuk mendengarkan firman, semuanya ikut kakak berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, kami diberi kesempatan untuk mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati kakak yang akan membawakannya, dan tolong kasih kami mengerti apa isi dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Oke, Shalom Agent. Sekarang balik lagi kita sama Kak Vetra. Dan sekarang saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Wow, minggu kemarin kita belajar ketika para murid menanti-nantikan Roh Kudus, menanti-nantikan penolong, penghibur yang dijanjikan sama Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar, kita mau menyaksikan bersama bagaimana para murid menerima Roh Kudus dari Tuhan. Seperti apa ceritanya ya? Dan apa ya maknanya Roh Kudus dicurahkan kepada mereka? Yuk, sebelum kita belajar lebih lagi, kita mau simak dulu ceritanya berikut ini. After seeing Jesus go to his Father in heaven, the disciples began the day-long walk back to Jerusalem. They gathered together in the upstairs room of the place where they were staying. There, the disciples, the women, and Jesus' mother and brothers joined together in prayer on a regular basis. After Jesus' death, resurrection, and ascension, his close followers chose to focus their lives on prayer. On what seemed like a normal day, the group of Jesus' followers gathered as usual in the upper room to pray and fellowship, when a sound like a gust of wind from heaven suddenly filled the entire house. As they tried to figure out what just happened, they looked at each other and saw what looked to be flames of fire that settled on each person in the room. This was it. This was the gift Jesus promised would come, the Holy Spirit. When they opened their mouths to praise God for this incredible gift, they began to speak in different languages, languages they had never spoken before. This was the power of the Holy Spirit. Jerusalem was packed with people who had traveled from many countries for the festival of Pentecost. These people began to overhear the disciples speaking these different languages. A crowd of amazed people gathered outside of the house where the disciples were staying. When the disciples spoke, the people in the crowd heard them speaking in languages they spoke in their far-off countries. How was this possible? Some people wondered what this could mean, but others made fun of the disciples and said they were not thinking clearly. Peter came out of the house and spoke to the crowd of people, explaining how they were able to speak all these languages. He told the crowd that everything that was happening at that moment had been promised long ago in Scripture. Peter explained that Jesus, the man they had put to death, was God's Son, and he had risen from the dead and ascended to heaven. Peter said, "Let everyone in Israel know for certain that God has made this Jesus, whom you crucified, to be both Lord and Messiah." When the people heard Peter's message, it broke their hearts. Filled with sadness, they wanted to know what they could do to make things right between themselves and God and the Messiah they had wronged. People in the crowd cried out to Peter and the other disciples, "What must we do to be saved?"
Peter shared the simple gospel message with them. Turn from sin, turn to God, and be baptized in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins. Peter continued speaking to the crowd, telling them that the promise of forgiveness of sins by turning to God and baptism was for them, their children, and everyone who would believe that Jesus Christ is the Messiah. Peter encouraged the people to save themselves and turn away from the path of the evil Jewish leaders. About 3,000 people who heard Peter's message that day believed and were baptized. They focused their lives on the disciples' teaching about all the great works Jesus has done and his call for us to love each other. This group of new believers met to learn, fellowship, and pray together, just as we do today. This was the start of the Christian church. Wow, keren banget. Tadi Roh Kudus dicurahkan kepada para murid dalam bentuk lidah-lidah api, dalam bentuk nyala-nyala api kepada para murid yang sedang menunggu di sebuah tempat. Nah, dari cerita tadi kita belajar juga bahwa para murid yang sudah menerima Roh Kudus, mereka bisa berbicara, mereka punya keberanian, mereka punya kekuatan untuk bisa memberitakan Injil, memberitakan kebenaran pada banyak orang. Bahkan tadi mereka bisa berkata-kata lewat bahasa-bahasa yang lain, bahasa-bahasa yang bahkan mereka sendiri mungkin tidak mengerti. Tapi orang-orang di sekitarnya bisa melihat karya Tuhan, bisa melihat pekerjaan Tuhan, bisa melihat Tuhan Yesus diceritakan oleh para murid. Wow, keren banget. Nah, sekarang hari ini kita mau belajar apa sih maknanya Roh Kudus dicurahkan kepada para murid, dan bisa nggak sih kita juga menerima roh yang sama yang diterima oleh para murid pada waktu itu. Nah, yang pertama kita mau belajar makna dari Roh Kudus. Yang pertama, kita belajar bahwa Roh Kudus. Yang pertama, kita belajar bahwa ketika Roh Kudus dicurahkan, ada perubahan karakter, ada perubahan yang dialami oleh para murid ketika mereka dicurahkan Roh Kudus dan sebelum dicurahkan Roh Kudus. Awalnya sebelum Roh Kudus dicurahkan, mereka masih ragu-ragu, mereka masih bingung, mereka masih ada ketakutan-ketakutan di dalam diri mereka untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar keselamatan, untuk menjadi berkat kepada banyak orang. Mereka masih ragu. Bisa nggak ya aku ya? Kan aku cuma hidupnya di sini-sini aja. Bisa nggak ya aku memberitakan Injil seperti yang diperintahkan Tuhan? Tuhan kan nyuruh aku untuk memberitakan Injil ke semua orang, ke semua penjuru. Tapi aku hidupnya di sini-sini terus. Bisa nggak ya kira-kira ya? Mereka masih ada keraguan. Tapi ketika Roh Kudus dicurahkan kepada mereka, ada keberanian. Karena bukan diri mereka sendiri yang bekerja, bukan hidup mereka aja yang bekerja, tapi ada roh yang besar yang berkarya dalam kehidupannya para murid. Sehingga mereka punya keberanian, mereka punya kekuatan yang baru untuk mereka bisa memberitakan kabar keselamatan, bahkan bisa membuat orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus dan ikut diselamatkan. Nah, roh yang sama juga bisa kita dapatkan loh. Caranya gimana Kak? Caranya yang pertama, kita perlu bertobat. Kita berdoa sama Tuhan, mengakui dosa kita, dan kita bertobat. Bertobat itu apa? Bertobat itu artinya kita tidak melakukan lagi apa yang jahat di mata Tuhan. Kita merubah pola pikir. Dari yang awalnya kita berpikir gini, kayaknya berbuat jahat itu enak, kayaknya nakal itu enak, kayaknya bandel itu enak deh. Itu pola pikir yang salah. Nah, ketika kita mau menerima Roh Kudus, kita harus bertobat. Kita berubah pola pikir itu dengan gini, oh kalau berbuat jahat nanti ada orang yang lain dirugikan. Oh kalau aku berbuat nakal nanti Tuhan ikut bersedih. Ini bukan hal yang diinginkan Tuhan. Jadi dengan pola pikir seperti itu kita bisa hidup seturut dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Nah yang kedua yang perlu kita lakukan supaya kita bisa menerima Roh Kudus adalah kita sadari bahwa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Seringkali kita nggak mengandalkan Roh Kudus untuk bekerja dalam kehidupan kita. Seringkali kita cuma berdoa, ya udah Tuhan aku mau makan, Tuhan aku mau sekolah, Tuhan aku mau tidur. Padahal ada sesuatu yang bisa kita kerjakan di dalam setiap keseharian kita. Jadi kalau kita berdoa, kita andalkan Roh Kudus di dalam setiap doa kita. Kita andalkan Tuhan di dalam setiap apapun yang kita kerjakan. Kita mau sekolah, kita mau belajar, kita mau ujian, kita mau bermain, kita mau ketemu sama keluarga, ketemu sama teman-teman. Ketika ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, semua yang kita kerjakan bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan maksimal. Bahkan kita juga bisa menceritakan kebaikan Tuhan. Misalnya kemarin kita habis dapat kebaikan Tuhan, habis disembuhkan sama Tuhan. Kita bisa dengan keberanian cerita ke teman-teman kita, kemarin aku sakit loh, tapi
aku disembuhkan sama Tuhan, aku berdoa disembuhkan sama Tuhan. Cerita sesimpel itu aja bisa membuat kehidupan orang lain berubah loh. Bisa membuat orang yang awalnya gak percaya banget sama Tuhan bisa kembali percaya pada Tuhan. Jadi andalkan Roh Kudus setiap doa kita di dalam setiap kegiatan yang kita lakukan. Nah terus yang ketiga, kita lakukan semua hal ini tadi dengan iman. Maksud dengan iman gimana Kak? Artinya kita melakukan dengan berani, dengan kepercayaan diri bahwa Tuhan sudah ada dalam diri kita. Ketika kita sudah meminta Roh Kudus untuk hadir dalam hidup kita. Roh Kudus, aku minta Engkau hadir dalam hidupku. Roh Kudus, aku minta Engkau menuntun aku di dalam apapun yang aku kerjakan hari ini. Kita harus punya iman, kita percaya bahwa Tuhan sudah ada bersama kita. Contohnya, ketika waktu itu Daud melawan Goliat. Secara manusia harusnya Daud gak bisa dong melawan Goliat, apalagi menang sama Goliat. Gak mungkin karena Daud terlalu kecil. Tapi ada satu kekuatan yang lebih besar daripada kekuatannya Daud, yaitu kekuatan Tuhan sendiri. Nah sama halnya dengan kita. Ketika kita mau mengerjakan sesuatu, kita kerjakan dengan iman. Kita percaya bahwa bukan kekuatan kita sendiri yang bekerja. Bukan kekuatan kita sendiri yang sedang mengerjakan tugas, yang sedang ujian, yang sedang lomba. Tapi Tuhan juga ikut menyertai kita. Ketika Tuhan menyertai kita, kita percaya bahwa apapun yang kita kerjakan dapat berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bahkan gini, kalaupun pas kita lomba, kita kalah, kita gak kecewa. Kenapa? Karena kita udah percaya itu ada dalam rencana Tuhan. Gitu. Nah, terus kemudian salah satu poin yang penting dari dicurahkannya Roh Kudus adalah amanat agung. Tadi kita udah belajar bagaimana para murid setelah menerima Roh Kudus, mereka memberitakan Injil ke banyak orang. Mereka bercerita tentang kebaikan Tuhan ke banyak orang. Mereka bercerita bagaimana Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kehidupan mereka dan mereka mengajak orang-orang di sekitar untuk ikut diselamatkan. Nah, amanat yang sama tidak hanya dibebankan kepada para murid loh, tapi kepada kita juga, anak-anak Tuhan. Terus apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mengajarkan kebaikan, mengajarkan teladan Tuhan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau para murid dulu mereka mengajak orang untuk percaya dengan cara bercerita, berkhotbah di banyak tempat. Kalau sekarang kita caranya gimana? Caranya kita ajarkan kasih kepada teman-teman kita. Kita berikan mereka kebaikan, kita kasih sesuatu kepada mereka ketika mereka membutuhkan, kasih telinga ketika mereka pengen curhat, pengen didengarkan. Bahkan kalau ada yang tanya solusi kepada kita, kita kasih saran, kita kasih solusi. Ajak teman-teman kita yang mungkin gak punya teman untuk bisa bergabung bermain bareng-bareng. Hal-hal sesimpel itu bisa membuat orang-orang jadi percaya sama Tuhan, percaya akan kasihnya Tuhan. Hari-hari ini banyak banget loh teman-teman kita yang mungkin merasa sedih, ketika di rumah merasa sedih, ketika di sekolah merasa sedih, karena dibully, karena di rumah suasananya kurang baik buat mereka. Jadi teman-teman Agent, kakak mau ajak setiap kita untuk hadir buat mereka. Ajak mereka untuk bermain bersama, dengerin cerita mereka. Sesimpel itu mereka bisa merasakan bahwa mereka dikasihi. Ada orang yang peduli sama mereka dan mereka bisa percaya sama Tuhan. So, kakak mau ajak hari ini kita mau terima Roh Kudus, kita mau undang Roh Kudus untuk hadir dalam kehidupan kita, dan kita mau mengabarkan amanat agung lewat apapun yang kita kerjakan. Oke? Sudah siap untuk mengajarkan amanat agung? Oke, yuk sama-sama kita berdoa. Ikuti Kak Petra berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat Tuhan. Hari ini kami sudah belajar dari firman Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami. Engkau memberikan Roh Kudus-Mu untuk kami, supaya kami punya kekuatan, punya penghibur yang selalu ada, yang selalu bisa kami andalkan. Tuhan, saat ini kami mau meminta pengampunan atas dosa dan kesalahan kami. Kami mau hidup seturut kehendak Tuhan. Kami juga mengundang Roh Kudus untuk hidup, untuk datang ke dalam hati kami, ke dalam pikiran kami, sehingga segala hal
yang kami lakukan, yang kami kerjakan dapat sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menjadi anak-anak, menjadi agent yang memberitakan kasih Tuhan kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Wah, Kak Asa, nggak terasa ya waktunya cepet banget berlalu. Kita udah selesai aja nih ibadahnya. Tapi agent di rumah, jangan khawatir. Minggu depan kita ketemu lagi ya di Agent Online Service. Jangan dilewatkan ya. Selamat hari Minggu. Tuhan Tuhan Yesus Yesus memberkati. Dadah.